Saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul pentingnya penyertaan Tuhan. Saya tahu, saya berkali-kali mengajarkan tentang pentingnya penyertaan Tuhan. Pentingnya Tuhan hadir, pentingnya Tuhan itu ada di pihak kita gitu ya. Tapi memang ini pengajaran pagi ini lewat tokoh Alkitab bernama Yusuf, ini yang Tuhan bebankan di hati saya. Ini yang Tuhan dorong di hati saya. Untuk pagi ini yang saya mesti lepaskan sama saudara. Inilah pengajaran firman yang saya nggak boleh tahan. Saya harus sampaikan pada saudara tentang arti pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara saudara hadapi masalah, biarlah ini menjadi satu jawaban. Biarlah firman Allah yang datang kepada saudara ini berbicara sesuatu dalam hidupmu. Jangan lemah, jangan putus asa. Ya bukan besar kecilnya masalah kita hadapi. Tapi kita percaya yang pasti ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu poin yang penting. Coba kita baca ayatnya, belajar di tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ada 6 ayat yang akan kita baca. Saya baca ayat 1, Anda teruskan 2, nanti 6-nya sama-sama. Kejadian 39 Allah. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 teruskan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saya baca ayat 3 ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat terus. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca, 2 dan 3. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita mau belajar tentang pentingnya penyertaan Tuhan. Fokus pembahasan kita belajar merenungkan tentang pentingnya penyertaan Tuhan hadir ada dalam hidup kita. Pertama saya mau tanya dulu sama saudara. Kira-kira kalau saya tanya sama saudara, ada enggak di antara saudara yang sedang beribadah dalam ibadah doa pagi secara online dari GSPDI Philadelphia Jombang, kira-kira ada nggak di antara saudara yang senang ketika kau hadapi masalah? Kira-kira ada saudara ya, saudara berkata, oh senang pendeta saya hadapi masalah. Saya ini suka loh pendeta kalau saya punya kesulitan, punya problem dalam masalah kehidupan saya. Saya pikir kita kayak paduan suara, satu suara kita angkat suara mengatakan nggak ada seorang pun di antara kita suka senang hadapi masalah. Mungkin ada di antara saudara ketika saya bertanya, ada nggak di antara saudara yang senang hadapi masalah? Pasti saudara berkata, saya nggak senang pendeta. Saya sudah capek hadapi masalah. Mungkin saudara berkata, saya ini udah lelah hadapi masalah di hidup saya. Ya, buka mata bermasalah, tutup mata terbayang-bayang masalah. Sehingga saudara berkata, saya sudah letih, saya udah capek hadapi segala macam masalah. Sehingga mungkin saudara berkata, bahkan saya berdoa pendeta, biarlah Tuhan menjauhkan hidup saya dari segala masalah. Bahkan kau datang kepada pendeta berkata, pendeta tolong doakan supaya hidup saya nggak ada masalah.
tentu saya harus mengatakan kebenaran, tidak mungkin. Selama kita hidup di dalam dunia nggak ada masalah. Dunia ini ya gudangnya masalah. Tidak mungkin kita hidup di dunia lalu nggak mengalami masalah di dunia. Yang penting bukan persoalan atau masalahnya, apalagi lari dari masalah. Tuhan tidak pernah ajarkan itu. Memang di dunia pasti kita hadapi masalah. Tapi yang penting itu begini, penyertaan Tuhan itu pasti ada dalam hidup kita. Makanya poin pertama, saya coba bagi sama saudara begini. Hidup Kristen itu bukan bagaimana menghalau masalah di depan kita, karena pasti ada masalah kan. Tapi hidup Kristen kita harus punya keyakinan adalah sebuah kepastian bahwa Tuhan menyertai kita. Ini saya pikir perlu direnungkan. Bukan masalah persoalannya yang penting. Masalah pasti ada. Apalagi janganlah pernah saudara lari dari masalahmu. Sebab Alkitab tidak pernah ajar kita lari dari masalah. Selalu Alkitab hadapi masalahmu, kita cakap menanggung masalah kita. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang ada, kita harus punya keyakinan, kepastian begini, bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi hidup Kristen kita harus penuh dengan keyakinan, sebuah kepastian. Orang Kristen itu ada kepastian. Apa kepastiannya? Tuhan menyertai kita. Makanya saya yakin sekali bahwa orang Kristen, anak Tuhan yang disertai Tuhan, itu ada 3 hal. Itu patokan saya. Apa yang saya amati, apa yang saya lihat, ini yang terjadi. Saya suka melihat bahwa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang memang benar-benar hidupnya disertai Tuhan, saya melihat minimal dia punya 3 hal. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang disertai Tuhan? Yang pertama saya lihat, dia pasti kuat. Meskipun hadapi masalah, orang yang disertai Tuhan, dia pasti kuat. Bukan besar kecilnya masalah, yang penting ada penyertaan Tuhan. Sebab orang yang disertai Tuhan, dia pasti kuat menanggung menghadapi masalahnya. Itu yang saya lihat, itu yang saya perhatikan. Dan itu yang menjadi pengalaman saya, pengalaman hidup kekristenan kita. Meskipun kita punya masalah, saya yakin kalau ada Tuhan beserta kita, kita tetap kuat. Karena kita tahu ada Tuhan kok. Ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang beserta kita, ada Tuhan yang pasti tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Itu jaminan kekuatan kita. Makanya saya melihat orang yang disertai Tuhan, dia nomor 1 pasti kuat. Yang kedua saya melihat orang disertai Tuhan, dia selalu menang. Ujungnya kemenangan dalam menghadapi persoalan hidupnya. Saudara bisa berkata amin? Apakah saudara bisa berkata haleluya? Hari ini punya keyakinan, bangkitlah pengharapanmu. Bahwa kalau memang ada penyertaan Tuhan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Sebab saya melihat, kita memperhatikan selalu orang Kristen, anak Tuhan yang hidupnya disertai Tuhan, yakin dengan kepastian hidupnya disertai Tuhan, ujungnya pasti mengalami kemenangan. Persoalan bukan masalah, kemenangan itu ujungnya. Yang ketiga saya melihat orang yang disertai Tuhan dalam menghadapi masalahnya, dia pasti mengalami mujizat dalam hidupnya. 3 perkara ini itu kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf. Itu pun kita bisa lihat dalam kehidupan kita gereja Tuhan di zaman akhir ini. Selama kita punya keyakinan, kepastian Tuhan beserta dengan saya, Tuhan tinggal dalam hidup saya. Selama kita punya keyakinan Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupku, kita pasti kuat. Ujungnya kemenangan dan kita akan mengalami mujizat dalam hidup kita. Gak ada masalah, gak ada mujizat. Gak ada masalah, gak ada kemenangan. Gak ada masalah, gak pernah kuat iman kita. Kenapa iman kita tambah hari tambah kuat? Karena ada beban masalah, latihan otot iman, saudara ya. Mari kita lihat langsung saja dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Kita lihat di ayat yang pertama, saudara ya. Saya berharap ini bisa kelihatan, ini ayat ya. Mungkin terlalu kecil, tapi saya berharap bisa kelihatan. Saya baca. Intinya begini, ayat 1. Yusuf ketika dibawa ke Mesir, secara manusiawi, dia itu dibawa dalam penurunan kehidupannya. Dari mana kita tahu? Dari ayat 1, saya baca ya. Adapun Yusuf dikatakan
telah dibawa ke Mesir. Terus, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, dikatakan membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saya tertarik dengan kata adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Perhatikan stressing garis bawah merah yang saya kasih di screen saudara. Kata dibawa ke Mesir ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version itu disalinnya dengan kata brought down to Egypt. Ya, Yusuf dikatakan dia dibawa turun ke Mesir. Kata dibawa ke Mesir itu ada kata brought down to Egypt. Dia dibawa turun, bahwa ternyata kisah kehidupan Yusuf ketika dia dibawa ke Mesir itu seperti dibawa dalam penurunan dalam kehidupannya. Turun sampai turun ke titik yang paling nadir, paling rendah. Turun banget sampai di tempat yang paling bawah, lower ground. Kalau gedung itu ada yang namanya lower ground, gedung yang paling dasar. Udah kagak bisa turun lagi, udah paling dek, udah paling bawah. Yusuf di ayat yang ke-1, dia dibawa ke Mesir dalam penurunan kehidupan yang paling turun, nadir, paling bawah. Kalau gedung barangkali udah lower ground itu, LG sudahan, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah gak bisa turun lagi. Udah orang gak mempan dihina lagi, udah dihina-hina kok dia. Turun saudara, padahal kalau kita baca kisah kehidupan Yusuf, kok mungkin Anda bertanya, pendeta Yusuf kan percaya kepada Tuhan, kok hidupnya turun, kok bertentangan dengan Ulangan 28 ayat 13 yang saya suka bilang sama saudara, gak sedikit orang kecewa dengan Ulangan 28 ayat 13, katanya janjinya jadi kepala bukan ekor, katanya janji Tuhan berkata tetap naik dan tidak akan turun. Coba saya boleh baca ya ayat ini sedikit sama saudara ya. Dan sedikit di antara saudara kita itu kecewa dengan ayat ini. Kok gak digenapi? Yusuf mengalami penurunan loh. Katanya tetap naik, kok turun? Mari saya jelaskan sedikit saja sama saudara dari ayat ini. Sama-sama kita baca ya. Ulangan 28 ayat 13, 1, 2, dan 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Pertanyaannya adalah, bukankah Yusuf setia? Tetap elok, cantik perbuatannya, parasnya juga gak menyakiti hati Tuhan. Bukankah dia mendengarkan perintah Tuhan, gak aneh-aneh, gak macam-macam perbuatannya, gak kepahitan, gak kecewa, gak menyalahkan Tuhan, tetap beribadah, tetap saleh kehidupannya. Lalu kenapa kita berkata Yusuf mengalami penurunan dalam kehidupannya? Kenapa dia dibawa Mesir, dibawa dalam satu sikap fase kehidupan mengalami penurunan sampai turun di tempat yang paling bawah? Apakah ini bertentangan janji Tuhan dengan Ulangan 28 ayat 13? Saya sempat bilang sama saudara, gak sedikit orang kalau mengalami kayak Yusuf, dia mulai kecewa, mengalami penurunan. Omsetnya turun, dagangnya turun, sepi, gagal, bangkrut. Tidak sedikit saya katakan orang Kristen ketika hidupnya, kerjaannya, bisnisnya, keuangannya mengalami penurunan, kebahagiaannya mengalami penurunan. Kecewa dengan ayat ini. Kenapa kecewa? Maafkan kalau saya katakan, bukan maksud apa-apa. Kadang-kadang kita hamba Tuhan menyampaikan ayat ini, mengajarkan Ulangan 28 ayat 13 hanya sekedar sebagai penghiburan, biar senang jemaat Tuhan, tanpa disertai dengan sebuah kebenaran. Maka bisa bikin jemaat kecewa ketika jemaat berkata amin. Katanya pendeta tetap naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan ekor. Lalu ketika jemaat mengalami penurunan, kerjaannya bangkrut, omsetnya turun, model kayak pandemi kemarin. Aduh, banyak yang mengalami penurunan. Lalu udah sedikit orang menjadi kecewa. Katanya tetap naik, tunggu dulu. Saya pernah sampaikan ayat ini khusus dalam pengajaran tetap turun tapi di atas, turun ke atas. Ya,
Kadang kalau kita naik kendaraan, naik motor kah, naik mobil. Anda pernah ngalami ya, ketika kita di jalan yang turun, lalu kita berpapasan dengan orang yang naik. Kadang kalau dalam hidup yang realita, yang nyata, kita mengalami turun, ketemu dengan orang yang naik. Kita pasti berkata begini, hidupnya kayak gitu. Hidupnya sembarangan, hidupnya gak kenal Tuhan. Tapi hidupnya kok enak, kok sehat, kerjaannya kok bagus, ekonominya kok bagus. Padahal hidupnya kayak gitu, gak takut sama Tuhan. Kok dia baik-baik saja, kok saya ngalami penurunan. Gak ada orang mau turun hidupnya, orang maunya naik. Orang maunya kerjaannya nanjak, orang maunya naik daun gak mau turun daun kan gitu kira-kira. Tidak ada orang seorang pun ingin mengalami masalah, ingin mengalami sebuah penurunan dalam kehidupan. Pengennya nanjak terus ekonomi, iya kan? Pengennya naik terus. Dan selalu ketika kita bertemu dengan orang, waktu kita turun, lihat orang naik. Kita berkata, kok dia naik? Kita mulai kecewa. Janji Tuhan katanya tetap naik. Saudara, sadarkah saudara? Kadang kita berpapasan ketemu sama orang yang kelihatannya naik, kerjaannya naik. Tapi ingat, penting ini kata-kata, perhatikan baik. Tuhan merancang kita dengan satu tujuan kehidupan, itu di atas. Naiknya naik di atas. Nah, proses naik di atas kadang jalannya lewat turun kayak Yusuf. Yusuf itu contoh yang baik. Bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Makanya ada kata tetap naik. Meskipun kelihatannya turun, tetap naik ke atas. Turunnya tujuan. Saya mungkin ulang kata-kata ini. Tuhan itu punya rancangan buat tujuan hidup kita. Tangkap saudara ya. Rancangan buat tujuan hidup kita adalah tetap naik di atas. Nah, untuk tetap posisi naik di atas, itu prosesnya kayak Yusuf. Yusuf itu contoh realita yang sangat bagus buat kita. Untuk tetap naik ke atas, ujungnya Anda lihat, dia di atas kan. Tadinya dia paling lower ground, paling hina di bawah, jadi budak. Rendahnya budak, gak ada. Lebih rendah, lebih hina, lebih jelek dari budak, tidak ada. Itu yang paling buruk pekerjaan, jadi budak. Cuman dimarahi, gak punya hak, gak punya kemerdekaan, udah gak bisa turun lagi. Tapi dari turun-turun seperti itu, dia naik, tetap di atas. Anda ngerti lah maksud saya, dalam perjalanan di dunia ini jalan kadang turun, belok, turun. Tapi ternyata nanti nyampainya di atas, di Batu itu di atas, di Bandungan, Semarang, turun, naik di atas. Ya, turun tapi tujuannya ke atas. Saya ingin Anda menangkap kata-kata saya lewat firman Allah. Rancangan Tuhan buat tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tetap di atas walaupun prosesnya turun. Turunnya sampai seperti apa? Jadi budak. Coba saya tunjukkan sekali lagi ya ayat ini ya. Saya baca ulang ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dibeli jadi budak, maksudnya ayat 1. Yusuf dijual jadi budak di Mesir, penurunan kehidupan sangat turun. Dan kenapa saya katakan turun sekali? Karena budak bagi pandangan orang Yahudi, bagi konsep begitu kira-kira. Kehidupan Yahudi budak itu adalah sebuah penghinaan. Makanya saya coba tunjukkan satu ayat yang sangat terkenal di dalam Yohanes 8:33. Satu kali ketika Yesus bicara kepada orang Yahudi tentang kebenaran yang akan memerdekakan. Kalau kamu mengerti kebenaran, kata Yesus, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa jawaban orang-orang Yahudi? Mereka berkata begini, jawab mereka, jawaban orang Israel. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kami gak pernah jadi budak siapapun. Mereka lupa pernah jadi budak di Mesir. Mereka lupa pernah jadi budak hamba di Babel. Bangsa Israel itu bangsa yang memang agak sombong, merasa bangsa kelas 1. Kami bangsa pilihan, saya baca ya. Kami adalah keturunan Abraham yang dibanggakan itu sama mereka. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lupa diri ya. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ini adalah konsep. Jadi begini ya.
Yohanes pasal 8 ayat 33, saya mau kasih tahu gini, ini adalah konsep kehidupan orang Yahudi. Mereka merasa gini, kami ini bangsa pilihan, kami ini bukan bangsa sembarangan, kami ini bukan orang-orang sembarangan, kami orang Israel, kami orang pilihan, kami anak sulungnya Tuhan, kami disayang Tuhan, kami biji mata Tuhan. Itu orang Israel, kami gak pernah jadi hamba siapapun. Bagi orang Yahudi konsepnya begini, yang namanya hamba itu paling hina, paling rendah. Makanya saya katakan Yusuf ketika dibawa ke Mesir, kisah perjalanan hidupnya, dia dibawa hidupnya pada kisah penurunan kehidupan yang sangat turun, sangat rendah saudara ya. Tetapi menarik, hidup direndahkan di ayat 1, ayat kedua. Itu seperti apa saudara ya? Seperti menghapus gitu ya kesedihan, kedukaan yang ada di ayat yang pertama. Coba saya baca ya. Baru dikatakan jadi budak, hina, rendah, gak enak. Kita lihat seperti dinetralisir di ayat yang kedua ini. Saya baca atau sama-sama kita baca ya. Sama-sama kita baca Kejadian 39 di ayat yang kedua, 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya orang Mesir itu. Ini panjang kalau diterangkan. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu barangkali bisa menjadi berseri-seri materi khotbah. Ini panjang diterangkan. Tapi saya pendekkan begini. Ya. Ayat kedua yang barusan kita baca kata tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata ini ya itu seperti membersihkan, seperti menetralisir semua kedukaan, kesedihan, kehinaan, kerendahan yang terjadi di ayat yang pertama. Itu kayaknya dinetralisir di ayat yang kedua. Meskipun direndahkan, kehidupan dibawa ke tempat bagian yang paling rendah. Jadi budak yang hina. Tapi Alkitab katakan meskipun rendah jadi budak, saat itu turun hidupnya. Tidak enak hidupnya. Dibawa dalam penurunan yang paling rendah. Alkitab katakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini kan menetralisir. Seolah dukanya itu hilang. Sehingga hasilnya apa? Sehingga ia dikatakan menjadi seorang yang selalu berhasil. Karena penyertaan Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil. Tentu saja kata penyertaan Tuhan menghasilkan keberhasilan. Keberhasilan di sini adalah keberhasilan seorang budak yang lagi turun di bawah. Jangan saudara bandingkan dengan keberhasilan seorang majikan. Tolong perhatikan kata-kata saya. Penyertaan Tuhan membuat Yusuf berhasil. Dan Anda jangan bandingkan keberhasilan budak dengan keberhasilan kesuksesan seorang bos majikan. Tentu beda keberhasilannya, tidak sama. Tapi tetap saya mau tegaskan, di level manapun penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Karena tidak bisa tidak, dalam kehidupan kita kadang kita mengalami penurunan. Tapi ingat, tujuan Tuhan rencananya tetap di atas. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami penurunan, sedang dibawa kehidupanmu turun, tetap yakin Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Ya, kalau kita sementara turun, kita yakin dengan kepastian Tuhan ada dalam hidupku, Tuhan menyertai aku. Maka saya percaya saudara tetap kuat seperti Yusuf. Nanti ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah Anda mengalami mujizat karena sebuah keyakinan. Yang penting bukan masalahnya, apalagi lari dari masalah. Bukan itu intinya. Tapi intinya adalah yakin tentang pentingnya penyertaan Tuhan. Sekalipun dibawa dalam penurunan. Kalau kita perhatikan, orang itu mau jual Yusuf jadi budak. Ismail kan tadi ya. Keturunan Ismail. Orang mau hina, orang mau remehkan, orang mau rendahkan, orang mau jadikan dia budak. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Alkitab katakan, sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ada banyak orang berkata, saya ini kalau hadapi masalah saya kuat pendeta. Menderita susah hidup dalam keluarga saya kuat. Yang penting saya jangan dihina. Budak itu hina loh. Penurunan itu hina. Kadang kita gak kuat hadapi itu.
Ada banyak orang berkata, kalau dihina saya nggak kuat, ada masalah dengan mertua nggak apa-apa. Yang penting mertua jangan hina saya. Banyak kita dengar bahasa kayak begitu. Hinaan itu membuat kita, waduh kepahitan, membuat kita marah besar. Yusuf itu memang udah dihina betul, dijual hidupnya, nggak punya hak. Saya mau singkatkan begini dengan waktu yang ada. Dari 2 ayat yang kita baca saudara ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja dikerjakan Yusuf berhasil. Meskipun budak lagi dalam penurunan, tetap dia berhasil karena disertai Tuhan. Nah ujungnya begini, saya mau bilang sama saudara. Ini yang saya perhatikan. Orang yang disertai Tuhan itu banyak menjumpai hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Kenapa luar biasa? Lagi dalam penurunan loh, tetap berhasil. Bukti sebagai penyertaan Tuhan. Makanya yakinlah bahwa ini bukti ya. Orang disertai Tuhan, dia akan selalu melihat, menjumpai, mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ada mau contoh. Di Alkitab itu ada banyak contoh saudara ya. Misalnya hal yang luar biasa karena bukti penyertaan Tuhan. Kisah tentang Gideon. Ada tahu kisah tentang Gideon kan? Saya gak sempat tulis. Gideon itu berperang dengan lawannya, saudara, orang Midian. Itu kurang lebih jumlahnya 135 ribuan orang. 135 ribu itu banyak. 1000 saja gereja, kalau punya jemaat 1000 itu sudah banyak. Gideon musuhnya orang Midian itu 135 ribu orang, sangat banyak. Itu kalau diatur barisan, wih kayak semut, banyak banget. Sementara Gideon berperang dengan mereka cuma dengan 300 orang yang setia. 300 orang, gak sebanding dong. Kalau kita disuruh penilaian, pasti kalah Gideon. Gak mungkin, mustahil bisa kalahkan namanya tentara Midian. Jumlahnya besar, kekuatan musuh besar. Ini bicara masalah tantangan yang besar. Gak mungkin bisa dikalahkan, gak mungkin bisa dilewati, terlalu besar. Tapi lihat saudara ya, karena Tuhan menyertai Gideon dan Israel yang rasanya gak mungkin dikalahkan. Itu bisa dengan mudah dikalahkan. Gak pakai Tuhan yang berperang gitu loh. Hanya dengan obor, hanya dengan kendi, pecahkan kendi, obor menyala. Mereka silau matanya, lari semuanya saudara. Saudara ya, tinggal dibunuh dengan begitu mudah, dikalahkan dengan peperangan yang begitu luar biasa. Ada lihat, yang sulit jadi mudah. Seperti kisah tentang Daud melawan Goliat. Kita sama-sama tahu baca dalam Alkitab. Goliat itu seorang monster tentara Filistin yang di masa itu semua nggak ada yang berani. Ini tentara yang nggak mungkin dikalahkan, mustahil bisa dirobohkan. Tapi hari itu saya suka katakan mungkin nggak sampai 5 menit ya Yusuf kalahkan Goliat. Orang katakan mungkin kebetulan. Orang dunia suka memakai bahasa, pakai istilah kebetulan. Kata penyertaan Tuhan suka diistilahkan kebetulan. Misalnya kalau saya bikin pengkalimatan, kebetulan Yusuf datang ke medan perang. Nah waktu dia di medan perang kebetulan dia dengar si Goliat itu kebetulan menghina-hina orang Israel. Ini cerita kan. Kebetulan dia dipinjeman baju sama Saul, kebetulan kebesaran Yusuf nggak mau, Daud nggak mau pakai. Lalu kebetulan dia punya batu. Dilemparkan, kena pelipisnya, jidatnya Goliat. Dia kebetulan jatuh, kebetulan ada pedang. Dan digorokkan di kepalanya, maka matilah yang namanya Goliat. Orang dunia punya bahasa kebetulan. Itu bukan kebetulan. Percayalah, di dalam Tuhan tidak ada namanya kebetulan. Dalam rencana agenda Tuhan, agenda ilahi Tuhan dalam hidup setiap kita. Saya ulang, tidak ada kata kebetulan. Itu hasil daripada penyertaan Tuhan. Maka Anda melihat hal-hal yang luar biasa. Anda mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Bukan kebetulan, itu adalah penyertaan Tuhan. Daud bisa kalahkan Goliat, rasanya gak mungkin. Sama dengan Yeriko, itu gak mungkin roboh. Gak mungkin ditembus, gak mungkin kota benteng yang tebal dihancurkan. Tapi dengan mudah dihancurkan. Saya mau kasih tahu. Orang disertai Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Saya berdoa pagi ini Anda harus punya keyakinan seberat apapun masalahmu. Saudara sedang mengalami dibawa kepada namanya penurunan kehidupan. Ingat, Tuhan gak tinggalkan saudara. Harus punya keyakinan kepastian Tuhan beserta dengan kita.
ketika kita yakin disertai Tuhan, apa yang terjadi? Hasil penyertaan itu yang dialami Yusuf, saudara juga alami. Anda akan tetap dalam penurunanmu melihat hal-hal yang luar biasa. Yang tidak mungkin dilewati, Anda bisa lewati. Yang rasa-rasanya berpikir gak mungkin dikalahkan. Ada punya masalah, Anda berpikir kelihatannya sulit ini berubah. Kadang kalau kita punya masalah kan pikiran kita begitu kan bermainnya. Kelihatannya susah berubah. Yang kelihatannya susah, ya, yang kelihatannya sulit, itu kalau disertai Tuhan, itu semuanya bisa berubah jadi mudah. Kenapa? Tuhan yang berperang buat kita. Nah, yang kedua saya melihat seorang yang disertai Tuhan itu selalu dapat menyelesaikan setiap masalah. Seberat apapun masalah, dia bisa selesaikan. Yeriko saja diselesai kok. Goliat saja orang yang bisa selesaikan, Daud bisa selesaikan Goliat. Kenapa? Disertai Tuhan. Makanya saya suka bilang sama saudara, seorang yang disebut hebat itu adalah kalau dia memang mampu mengatasi masalah yang hebat. Jadi dengan kata lain, saya ingin ngomong gini sama saudara. Kalau pagi ini seandainya saudara menghadapi masalah yang hebat, besar Pak masalah saya. Orang besarnya Tuhan, orang hebatnya Tuhan, memang dia sudah mengatasi masalah yang hebat. Contoh ya, kalau Anda punya karyawan, lalu Anda ngomong sama saya, Pak Yohanes, Pak Pendeta, ini salah satu karyawan saya yang paling hebat. Emangnya kenapa saudara ngomong sama saya itu karyawanmu yang paling hebat? Pasti saudara mempercayakan dia tanggung jawab masalah yang berat. Yang orang gak bisa selesaikan, dia bisa atasi. Yang orang gak bisa kasih jalan keluar, dia bisa menyelesaikan tuh masalah. Makanya saudara berkata gini, masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang berat, saya suka suruh dia menyelesaikannya. Dan dia bisa menyelesaikan, dan dia bisa mengatasi. Makanya Anda berkata, ini salah satu karyawan saya, kepercayaan saya yang paling hebat. Kenapa dia hebat? Dia banyak menyelesaikan masalah-masalah yang hebat buat saudara. Hari ini, kalau saudara punya masalah yang hebat, tebel rasanya masalah, gak mungkin berubah rasanya masalah, gak mungkin ada jalan keluar. Saya percaya orang yang disertai Tuhan itu selalu berhasil dalam apapun yang dikerjakannya. Kuncinya adalah percayalah akan penyertaan Tuhan. Dan kita lihat Yusuf, ya, ujungnya dia bukan turun ke bawah terus, turun ke bawah tapi ke atas tujuannya. Ingat, rancangan Tuhan, tujuan hidup buat kita adalah naik ke atas, bukan turun ke bawah. Tetap naik, kelihatannya turun, tapi tujuannya tetap naik. Tangkap itu kalimat bahasa. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Kelihatannya turun, tapi tujuannya tetap naik ke atas. Turun, naik, turun, tapi ke atas. Itu yang terjadi pada Yusuf. Kisah Yusuf itu sangat realita. Itu kita banget. Kadang kita ngalami turun, tapi tiba-tiba kita lihat luar biasa. Tuhan berkati kita. Tuhan bawa kita. Saya berdoa pagi ini, Tuhan akan bawa setiap saudara mengalami perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Tetap kuat, tetap percaya. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kita.